saudara-saudara sekalian, ada orang mengatakan, siapakah yang paling tuli di dunia ini? Ada orang mengatakan memang kalau dia tidak mendengar karena sakit atau karena cacat, siapakah yang paling buta? Yang mungkin matanya cacat. Tetapi apa jawabannya? Yang paling tuli ialah orang yang tidak mau mendengar. Dan yang paling buta adalah orang yang tidak mau melihat. Dan itulah rupanya di sini yang dikatakan oleh Yesus, ya, dilihat tapi didengar entah apa. Jadi ada seorang pastor yang sudah berumur, bertemu dengan umatnya yang juga sudah berumur. Duduk-duduklah mereka pastoran. Pastor ini mulai menjual koyoknya, katanya. Sebenarnya para bapak dan ibu, selama saya berkhotbah kepada kalian, saya berkhotbah untuk kalian itu, bukan untuk aku. Jadi kalian yang harus berubah, itulah pikiranku. Dan umat itu, memang pastor, kami pun berpikir ketika pastor berkhotbah, cocok juga khotbahnya. Tapi bukan untuk kami, untuk dialah itu. Begitulah kita para bapak dan ibu dan saudara sekalian sering mendengar, tetapi sebenarnya tidak mengubah sikap, atau dikatakan itu seharusnya ketika mendengar atau melihat sesuatu yang dari Tuhan, seharusnya ada istilahnya revolusi di dalam diri kita masing-masing. Coba revolusi itu tidak ada perubahan, entah masih gagal tak tahulah, tapi kalau ada perubahan sikap, itulah orang yang mendengar. Seperti di sini yang dikatakan kan akan diambil akhirnya dari orang yang mempunyai. Dan aku mengajar mereka dengan perumpamaan karena biarpun melihat mereka tidak tahu. Sebenarnya dilihatnya. Di sini barang siapa mempunyai apa sebenarnya? Dia siap untuk mendengar, siap untuk melihat, akan diberi. Tetapi siapa tidak mempunyai sikap untuk mendengar dan tidak mempunyai sikap untuk melihat, akan diambil. Biarlah kau tak tahu apa-apa. Sampai begitu kata-kata Yesus di sini cukup keras, karena bangsa ini malahan dikatakan agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Biar aja, tak usah kusembuhkan. Karena nabi-nabi mereka percayai, tetapi ketika Yesus yang diwahyukan datang, mereka tidak mau menerima. Bapak dan ibu dan saudara sekalian, sebenarnya kalau kita mendengarkan khotbah atau ekaristi gereja, sebenarnya kebanyakannya kita mangguk-mangguk apa yang dikatakan oleh tuh benar-benar tongok-tongong bagaim. Tapi sesudah itu tunduk-tunduk, selesai, tidak ada lagi perubahan di dalam hati kita. Kali ini Yesus mengingatkan kita, kalau kalian mendengar dan betul melihat, pasti ada perubahan dalam diri kita. Amin.